Namaku Nisa, umurku 22 tahun. Dan aku baru saja lulus kuliah saat mamaku bilang, kalau ada lelaki yang ingin melamarku tanpa aku tahu siapa dia sebenarnya. Awalnya kupikir ini hanya candaan atau lamaran biasa yang bisa kutolak dengan sopan. Tapi ternyata mama sangat serius dan bilang, kalau lelaki itu duda satu anak. Aku langsung menolak karena aku bahkan belum siap menikah, apalagi jadi ibu tiri. Tapi mama bilang dia sudah janji pada keluarganya karena lelaki itu pernah menolong papa dari masalah utang. Aku terdiam karena ternyata ini balas budi. Aku merasa seperti barang yang ditukar. Tapi mama bilang dia hanya ingin yang terbaik untukku karena lelaki itu kaya, baik, dan punya rumah sendiri. Aku tetap tidak tertarik. Apalagi setelah tahu dia 10 tahun lebih tua dariku. Aku pun nekat kabur ke rumah sahabatku di kota lain. Tapi mama terus menelepon dan menangis. Dia bilang papa sakit dan hanya ingin melihatku menikah sebelum dia meninggal. Aku luluh. Aku pulang dan bertemu pria itu. Namanya Reza. Wajahnya tenang dan matanya teduh. Tapi aku tetap merasa tidak nyaman karena dia terlalu dewasa. Anak kecil berumur 5 tahun menggandeng tangannya. Itu anaknya, namanya Al. Dia pendiam dan hanya melihatku sekilas, lalu bersembunyi di balik ayahnya. Aku tidak tahu harus bersikap apa. Reza dengan sopan memperkenalkan diri dan berkata dia tidak akan memaksaku. Tapi mama terus membujuk dan bilang aku tidak akan rugi menikah dengan duda sebaik Reza. Seminggu kemudian, aku menyerah. Dan akhirnya, pernikahan itu terjadi. Aku menikah tanpa cinta dan tanpa harapan. Di malam pertama aku hanya diam dan menangis di kamar mandi. Reza mengetuk pintu dan bilang dia akan tidur di kamar lain. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Keesokan harinya, aku mulai tinggal di rumahnya. Rumah besar, tapi sepi. Al hanya mau bicara pada Reza dan tidak pernah menatap mataku. Aku mencoba membuat sarapan untuk mereka. Tapi Al malah membuang makanannya ke lantai. Aku sakit hati, tapi mencoba sabar. Reza minta maaf dan bilang Al masih trauma ditinggal ibunya. Aku tidak bisa marah pada anak sekecil itu. Tapi hari-hariku semakin berat. Aku merasa seperti orang asing. Reza sering kerja sampai malam. Aku hanya sendirian di rumah dengan anak kecil yang tidak mau menyapaku. Kadang aku merasa seperti pembantu, tapi aku tetap berusaha. Aku mulai membacakan dongeng untuk Al, meski dia tidak peduli. Suatu hari, Al demam tinggi dan hanya mau digendong Reza. Tapi Reza masih di kantor. Aku panik dan mencoba mendekatinya. Awalnya, dia menolak. Tapi saat aku mulai menangis karena takut kehilangan dia, Al akhirnya memelukku. Aku terkejut. Itu pertama kalinya dia menyentuhku. Sejak itu, perlahan dia mulai mau duduk dekatku. Bahkan mulai memanggilku kakak. Aku mulai merasa hangat. Tapi di saat aku mulai menerima Al, aku malah mendengar Reza bicara di telepon dengan seseorang. Aku tidak sengaja dengar dia bilang, "Ya, akhirnya rencana kita berhasil." Hatiku langsung bergetar. Rencana apa? Aku mulai curiga. Apakah semua ini hanya skenario? Siapa orang di balik telepon itu? Aku merasa dikhianati. Tapi aku tidak berani menanyakannya. Aku hanya mengamati. Aku mulai memperhatikan gelagat Reza. Dia sering keluar malam dan pulang pagi. Dia juga sering menyembunyikan ponselnya. Aku jadi takut, tapi aku tidak bisa cerita pada mama karena dia pasti hanya bilang aku terlalu curiga. Suatu malam, Reza tidak pulang sama sekali. Aku menunggu sampai pagi, tapi dia tak kunjung datang. Lalu Al menangis dan berkata, "Ayah ke rumah Tante Citra lagi ya?" Aku langsung tertegun. Siapa Tante Citra? Apa dia mantan istrinya? Atau pacarnya? Sekarang, aku merasa seperti istri tak berguna. Tapi aku harus tahu kebenarannya. Maka aku mulai mencari tahu siapa Citra itu. Aku tanya-tanya.
tetangga, dan salah satu dari mereka bilang, "Oh, itu Citra, yang dulu pernah dilamar Reza, tapi ditolak." Aku semakin bingung. Kalau Citra menolak, kenapa Reza masih datang ke rumahnya? Dan kenapa semua ini seperti dirahasiakan dariku? Aku mulai menyusun rencana untuk mengikuti Reza. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya dan kenapa dia seolah punya dua wajah di depan aku dan Al. Dia lembut dan perhatian, tapi diam-diam dia menyimpan sesuatu. Hari itu Reza bilang akan pergi dinas luar kota 2 hari dan tidak bisa dihubungi karena sinyal di lokasi katanya jelek. Padahal aku sudah curiga dia hanya ingin menyembunyikan sesuatu. Aku pura-pura percaya. Lalu saat dia pergi, aku titipkan Al ke rumah mama dan diam-diam aku naik ojek online dan mengikuti mobil Reza dari belakang. Aku deg-degan, tapi aku harus tahu kebenaran. Mobil Reza berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Aku mengendap dan melihat dari jauh. Pintu dibuka seorang wanita cantik dan langsung memeluk Reza erat. Aku menahan napas. Itu pasti Citra. Mereka masuk dan menutup pintu. Aku berdiri lama di luar dengan dada sesak. Jadi benar dugaanku. Reza masih ada hubungan dengan wanita itu. Aku pulang sambil menangis dan langsung tidur tanpa makan. Keesokan harinya, Reza pulang dan bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku sudah tidak bisa memandang wajahnya. Aku mulai dingin. Aku bicara seadanya. Aku tidak lagi masak sarapan untuknya. Tapi Reza tidak protes. Dia justru makin lembut, seakan merasa bersalah. Tapi itu malah membuatku tambah marah karena aku tahu dia sedang berpura-pura. Suatu malam, aku bilang ingin bicara. Aku tanya langsung, siapa Citra? Reza terdiam, lalu menjawab dengan tenang bahwa Citra adalah sahabat lama yang pernah dekat dengannya. Sebelum menikah dulu, dia bilang dia hanya mengunjungi Citra karena perempuan itu sedang sakit dan sendirian. Tapi aku tidak percaya. Karena aku lihat sendiri, pelukan itu bukan pelukan biasa. Reza tidak membantah. Dia hanya bilang, aku tahu kamu sakit hati, Nisa. Tapi aku juga bingung harus bagaimana. Jawabannya malah membuat aku tambah bingung. Aku menangis malam itu dan tidur di kamar. Al karena aku tidak mau dekat Reza. Tapi pagi harinya saat aku bangun, aku melihat Reza sedang menyuapi Al dengan wajah sedih, seperti pria yang menanggung beban berat. Aku ingin marah, tapi aku juga kasihan. Aku mulai berpikir, mungkin aku terlalu cepat menuduh. Tapi pelukan itu masih membekas di pikiranku. Beberapa hari berlalu, aku dan Reza makin jauh. Tapi anehnya, aku mulai kangen suara lembutnya dan senyumnya yang selalu tenang. Apalagi Al makin dekat denganku. Dia mulai minta aku temani tidur. Dia peluk aku tiap malam. Hatiku mulai luluh karena anak itu benar-benar polos. Aku mulai bingung dengan perasaanku. Aku ingin pergi, tapi juga tak ingin meninggalkan Al. Lalu suatu hari aku melihat Reza jatuh pingsan di ruang tengah. Aku panik dan memanggil tetangga untuk bantu mengangkatnya ke kamar. Dokter datang dan bilang tekanan darahnya drop karena kelelahan. Aku jagain Reza malam itu. Kupandangi wajahnya yang pucat dan mataku mulai basah. Aku sadar, aku takut kehilangan dia. Saat Reza bangun, dia tersenyum dan bilang, "Kamu masih peduli ternyata." Aku tak menjawab, tapi sejak itu suasana mulai mencair. Reza mulai terbuka. Dia cerita soal masa lalunya, tentang bagaimana Citra dulu meninggalkannya demi pria lain, lalu datang lagi. Saat Reza sudah jadi duda dan bilang menyesal. Aku kaget. Reza bilang dia hanya ingin memastikan perasaannya sudah benar-benar selesai dengan Citra. Tapi kini dia sadar dia hanya kasihan. Aku terdiam. Aku ingin percaya, tapi hatiku belum sepenuhnya tenang. Aku butuh bukti. Sampai suatu sore,
Saat aku sedang menyapu halaman, Citra datang. Dia membawa tas besar dan bilang dia mau tinggal beberapa hari karena sedang berantem dengan pacarnya. Aku langsung menolak, tapi Reza keluar dan bilang, "Tidak apa-apa, dia cuma butuh tempat sementara." Aku sakit hati lagi. Kenapa Reza tidak bisa tegas? Kenapa harus dia yang nolong? Citra masuk dan langsung duduk seperti tuan rumah. Aku semakin geram. Al bahkan jadi gelisah dan tak mau dekot-dekot denganku. Aku merasa kembali seperti orang asing di rumah ini. Malam itu, aku duduk di dapur menangis. Citra masuk dan berkata dengan nada licik, "Kamu pikir kamu cocok jadi istri Reza? Dia itu butuh wanita dewasa, bukan anak kecil yang kabur-kaburan." Aku berdiri dan bilang, dia tidak berhak bicara begitu. Tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Kamu cuma pengganti, dan Reza akan sadar itu." Aku mulai ragu pada diriku sendiri. Tapi aku tidak mau kalah. Aku harus buktikan aku lebih dari cukup untuk Reza dan Al. Maka aku mulai berubah. Aku masak makanan favorit Al dan Reza. Aku antar Al sekolah. Aku rawat rumah. Reza mulai melihat semua itu. Dan suatu malam, Reza menghampiriku dan berkata pelan, "Aku salah izinkan dia tinggal. Tapi sekarang aku sadar, rumah ini terasa hidup karena kamu, Nisa." Jantungku berdetak cepat. Tapi sebelum aku menjawab, Citra keluar dari kamar dan berkata lantang, "Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi, Reza, kamu tahu, aku masih cinta kamu." Reza menatap Citra lama, lalu berkata, "Aku tidak lagi." Aku menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya dia memilihku. Tapi kisah kami belum selesai. Karena keesokan harinya, seseorang datang ke rumah dan membawa kabar yang mengubah segalanya. Pagi itu, seorang pria parubaya datang ke rumah mengenakan jas rapi dan wajah serius. Ia membawa map coklat dan mencari Reza. Saat Reza keluar, pria itu menyerahkan surat dan berkata, "Kami resmi menyerahkan aset almarhum Pak Darman kepada pewaris yang sah." Aku hanya bisa berdiri bingung karena nama Darman tidak pernah aku dengar sebelumnya. Reza terlihat terkejut, lalu mengajak pria itu masuk ke ruang tamu. Aku hanya mendengar sebagian dari percakapan mereka, tapi dari yang kudengar, ternyata Darman adalah ayah kandung Reza yang sudah lama terpisah. Reza tidak pernah cerita soal ini. Setelah pria itu pergi, aku duduk di samping Reza dan menunggu penjelasan. Reza menarik napas panjang dan berkata, "Aku dibesarkan oleh ibuku sendirian. Ayahku meninggalkan kami saat aku masih bayi. Aku benci dia, tapi belakangan ini dia sakit parah dan berusaha mencariku. Aku belum sempat menemuinya sebelum dia meninggal." Aku terdiam. Reza bilang, dia tidak ingin menambah beban pikiranku, makanya dia tidak pernah cerita. Tapi sekarang ayahnya meninggalkan sejumlah besar warisan dan beberapa tanah. Reza bingung harus bagaimana, karena hatinya masih belum bisa memaafkan. Aku peluk dia dan berkata, "Mungkin ini jalannya Tuhan untuk mempertemukan kalian, walau hanya lewat wasiat." Reza tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, hidup kami mulai berubah. Reza harus bolak-balik ke notaris dan kantor hukum. Tapi di saat semuanya mulai tenang, Citra kembali membuat masalah. Dia datang dan menuntut uang. Katanya, dia pernah meminjamkan uang ke Reza waktu mereka masih dekat, dan sekarang dia ingin dibayar. Reza kaget dan bilang itu tidak pernah terjadi. Tapi Citra ngotot dan bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke polisi. Aku tahu, Citra hanya cari gara-gara. Tapi aku lihat, Reza jadi stres dan bingung. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Jadi aku mendatangi Citra secara diam-diam. Aku ajak dia bertemu di kafe. Aku bilang, "Kalau kamu butuh uang, aku yang kasih. Tapi tolong, jangan ganggu kami lagi." Citra hanya tertawa sinis dan berkata, "Kamu benar-benar perempuan polos. Reza akan buang kamu begitu dia bosan. Percaya deh." Aku bangkit dari kursi dan berkata,
Kalau dia buang aku, biarlah. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu rusak keluarga ini. Aku pulang dan tidak cerita soal pertemuan itu pada Reza. Aku hanya ingin melindungi keluarga kecilku. Tapi ternyata Reza tahu dari temannya yang melihat kami di kafe. Dia tanya padaku malam itu. Aku sempat terdiam. Tapi akhirnya jujur. Reza marah bukan karena aku bertemu Citra, tapi karena aku tidak cerita. Aku merasa bersalah. Tapi saat itu juga, Reza menggenggam tanganku dan berkata, "Lain kali, kita hadapi semua bersama ya." Hatiku hangat. Al tiba-tiba masuk ke kamar dan langsung melompat ke pangkuanku. Dia bilang, "Aku sayang Bunda." Aku terkejut. Itu pertama kalinya Al memanggilku Bunda. Aku menangis. Reza tersenyum. Sejak hari itu, aku benar-benar merasa seperti bagian dari keluarga ini. Kami mulai bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena suatu malam, aku menemukan surat yang disembunyikan Reza di laci meja kerjanya. Surat dari Citra. Tulisannya, "Aku akan pergi, tapi aku bawa satu rahasia yang bisa menghancurkan kamu." Aku gemetar. Apa maksudnya? Rahasia apa lagi yang Reza sembunyikan dariku? Aku kembali dihantui rasa curiga. Tapi aku mencoba tenang dan menyelidiki sendiri. Aku ingat Citra pernah bekerja di sebuah perusahaan tempat Reza dulu jadi konsultan. Aku cari tahu lewat internet dan menemukan bahwa dulu Reza pernah hampir dijebloskan ke penjara karena kasus penggelapan dana proyek. Tapi kasus itu hilang begitu saja. Aku makin penasaran. Aku mulai menduga Citra mungkin tahu soal itu. Aku tanya langsung ke Reza. Dia terdiam, lalu akhirnya mengaku. Katanya, dulu dia dijebak oleh rekan kerja dan Citra membantu menutupi jejaknya. Karena saat itu mereka memang dekat. Aku kecewa, bukan karena masa lalunya, tapi karena dia menyembunyikannya dariku. Reza bilang, dia takut kehilangan kepercayaanku. Tapi aku bilang, kejujuran lebih penting. Kami sempat bertengkar hebat malam itu. Al sampai menangis dan memelukku erat. Aku merasa terpuruk. Tapi pagi harinya, Reza membuatkan sarapan dan menulis surat pendek di atas meja. Aku akan ke kantor polisi hari ini. Aku mau bersihkan semua. Walaupun itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Aku lari menyusulnya. Aku temukan dia di depan kantor polisi. Aku peluk dia dan bilang, "Kalau kamu masuk penjara, aku dan Al akan tetap menunggu." Tapi polisi bilang kasus itu sudah ditutup dan tak bisa dibuka lagi karena kurang bukti. Aku lega, tapi juga bingung kenapa Citra menulis ancaman seperti itu. Kalau ternyata tidak bisa dijadikan senjata. Malamnya, aku menemukan Citra mengunggah video lama bersama Reza. Video itu viral. Orang-orang mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Netizen mulai menyerangku di media sosial. Mereka bilang, aku perusak hubungan Citra dan Reza. Aku down. Aku matikan semua akun. Tapi Reza menggenggam tanganku dan bilang, biarkan saja. Aku terdiam menatap anak perempuan di depan pintu, yang wajahnya begitu mirip Reza. Tubuhku seperti membeku. Reza keluar, dan saat melihat anak itu, matanya langsung membesar. "Naila," katanya, pelan. Anak itu mengangguk. "Mama meninggal 2 minggu lalu." Dia bilang sebelum meninggal kalau papa namanya Reza dan tinggal di sini. Aku masih membeku. Reza terduduk lemas di lantai. Dia menatapku, lalu berkata dengan suara berat, Aku tidak tahu soal ini, Nisa. Sumpah, aku ingin percaya, tapi perasaan di dadaku begitu sesak." Aku ajak anak itu masuk, menyiapkan minuman hangat. Naila tampak pendiam dan ketakutan. Reza memeluknya. Aku hanya bisa diam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh pertanyaan. Siapa ibunya Naila? Kapan ini terjadi? Kenapa Reza tidak pernah tahu? Esok harinya, Reza menjelaskan segalanya. Katanya,
sebelum menikah dengan mendiang istrinya dulu. Dia sempat dekat dengan seorang wanita bernama Amel, tapi hubungan mereka putus begitu saja karena Amel pindah keluar kota tanpa kabar. Ternyata wanita itu hamil dan tidak pernah memberitahu. Reza, aku masih sulit mencerna semuanya. Tapi Naila bukan salah. Dia anak kecil yang tak punya siapa-siapa. Aku mulai mencoba mendekatinya. Perlahan, dia mulai terbuka. Dia suka menggambar dan cerita soal almarhum ibunya yang dulu bekerja sebagai guru TK. Al pun mulai akrab dengannya. Mereka bermain bersama setiap sore. Rumah kami jadi ramai, tapi pikiranku masih kacau. Aku belum bisa terima semuanya dengan lapang. Suatu malam, aku bicara dengan Reza. Aku tanya apa rencananya. Reza bilang dia akan urus hak asuh Naila dan akan bertanggung jawab penuh. Aku bilang, aku tidak keberatan. Tapi, aku butuh waktu. Reza mengangguk. Kami berpelukan malam itu. Hari-hari berlalu. Aku mulai sayang pada Naila. Dia anak manis, suka membantu, dan selalu sopan. Tapi luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Sampai suatu hari, Naila memberiku gambar. Dalam gambar itu, aku, Reza, Naila, dan Al digambar berdiri, bergandengan tangan dengan senyum lebar. Di bawah gambar tertulis, keluarga bahagia. Air mataku mengalir. Anak itu tulus. Dia tidak tahu apa-apa soal masa lalu. Aku peluk Naila dan berkata, "Terima kasih sayang." Saat itulah aku sadar, mungkin Tuhan memberiku keluarga ini bukan dalam bentuk yang sempurna, tapi dalam bentuk yang paling aku butuhkan. Cinta yang tumbuh perlahan. Keluarga yang penuh luka, namun saling menerima. Beberapa bulan kemudian, kami resmi mengangkat Naila sebagai anak. Aku dan Reza menikah ulang secara sederhana. Kali ini bukan karena paksaan, tapi karena pilihan hati. Al dan Naila menjadi pengiring pengantin kami. Mereka tertawa riang,